sudah paham ya berkaitan dengan simbol katup tersebut atau kondisi pada ruangan tersebut. Dan selanjutnya adalah kita beralih ke simbol angka atau huruf. Dalam sistem pneumatik itu ada simbol angka dan huruf. Dan pada seperti ini ya, keterangannya seperti ini. Kita lihat apa perbedaan angka sama huruf itu sama aja sebenarnya. Cuman di sistem itu di komponen mesti ada simbol angka, kalau nggak angka ya huruf. Kita lihat ya. Untuk 1 itu sama dengan P. P kepanjangan dari pressure. Nah, P pressure adalah sumber dan 1 adalah sumber. Diingat-ingat ya ini. Simbol 1 atau P itu adalah sumber. Jadi dimanapun lubang yang memiliki simbol P atau 1 itu harus dimasukkan oleh sumber. Kemudian ada simbol 2, 4. 2 atau 4. 2 atau 4. Kalau simbol hurufnya itu adalah B atau A. Ingat B atau A. Simbol ini adalah lubang keluaran, di mana biasanya ini diletakkan di atas ya. Simbol ini berada di atas biasanya keluaran. Jadi apapun yang terjadi simbol 2 atau 4 atau huruf B atau A itu dimasukkan di arah ke outputan seperti itu. Dan ada lagi selanjutnya adalah simbol ganjil, nilai ganjil selain 24 adalah 3 dan 5 atau hurufnya itu adalah RS. Simbol ini melambangkan sebagai pembuangan. Jadi dimanapun ada simbol ini itu berarti adalah simbol buangan air, buangan udara. Seperti itu ya. Dan ada simbol 1, 2, 12 atau Z atau 2 atau 14 atau Y. Biasanya seperti itu. Lah, untuk simbol ini itu apa? Simbol ini itu merupakan sinyal. Jadi sinyal pengubah. Dimana jika beberapa ada simbol Z, misal simbol Z diaktifkan berarti dia akan mengaktifkan kondisi tertentu. Biasanya itu simbol Z di kiri dan simbol Z di kanan, atau 14 di kiri dan simbol 12 di kanan. Seperti itu. Dan cara pengaktifannya, jika udara lewat dari nilai simbol 12, berarti kondisi pada kotak yang ada di simbol 12 itu akan aktif. Begitupun sebaliknya, jika udara bertekanan lewat dari kondisi 14, berarti kondisi dari dalam kotak 14 itu aktif. Seperti itu ya. Paham ya? Pasti paham ya? Ya. Nanti jika ada pertanyaan berkaitan dengan simbol-simbol, kalian bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya adalah mode pengaktifan. Simbol dari mode pengaktifan. Seperti ini ya. Dalam mode pengaktifan itu biasanya diletakkan di input sistem pneumatik. Itu sebagai berikut simbolnya. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada sistem mekanik, yaitu adalah operasi tombol, kemudian ada tombol biasa, kemudian ada operasi tuas, kemudian ada pedal kaki, ada pegas atau spring, ada roll, kemudian ada open roll satu arah. Sedangkan untuk simbol pneumatik sendiri itu ada seperti ini. Itu namanya pengaktifan langsung pneumatik. Kemudian yang bawahnya adalah pengaktifan tidak langsung pneumatik atau pilot, atau secara pemandu atau secara mekanik. Seperti itu ya. Demikian untuk pemahaman berkaitan dengan simbol-simbol dalam pneumatik. Langsung saja kita ke bab selanjutnya, itu adalah memahami komponen. Untuk komponen sendiri seperti ini. Saya akan sedikit menyebutkan beberapa komponen ya. Untuk yang pertama itu komponen dibagi menjadi beberapa
kelompok yang pertama kita sebutkan dari bawah ya, dari bawah itu adalah supply biasanya. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor memiliki simbol seperti ini. Dan untuk gambaran kompresor dalam sistem pneumatik Vesto seperti ini. Kemudian ada tangki udara. Tangki udara seperti ini ya simbolnya. Pengertian tangki udara sebagai penyimpan ya, biasa. Kemudian ada filter ya. Filter seperti ini simbolnya dan gambarnya seperti ini. Fungsi filter untuk menyaring ya, menyaring kotoran-kotoran yang ke bawah oleh udara bertekanan agar tidak masuk ke sistem pneumatik seperti itu. Dan selanjutnya ada pemisah air. Pemisah air itu dibagi menjadi dua, simbolnya seperti ini ya, cuman sedikit perbedaan, simbolnya seperti ini, dan komponennya juga itu bagi menjadi dua. Yang kiri itu adalah pemisah air kerja manual dan yang kanan itu adalah pembuangan otomatis. Perbedaannya terdapat pada pembuangan dan kerjanya, yang harus ada perilaku ditekan dan lain-lain, sedangkan untuk yang bagian kanan itu dia secara otomatis seperti itu. Selanjutnya ada lubrikator. Lubrikator sendiri itu memiliki fungsi sebagai pelumas ya, pelumas jika udara tekanannya lewat dan dilumasi agar bisa lebih ada tekanannya seperti itu ya. Kemudian ada air service unit. Komponen selanjutnya adalah air service unit ya, simbolnya seperti ini. Itu berfungsi sebagai mengatur tekanan ya. Kemudian selanjutnya ada manifold. Manifold memiliki gambar seperti ini ya. Ini namanya manifold. Fungsinya itu untuk membagi udara dengan tekanan yang sama. Contohnya seperti kalau misal inputnya itu dimasukkan 6 bar, berarti outputan dari segitu banyaknya udara yang keluar itu nanti akan berjumlah besar 6 bar semua. Seperti itu ya. Itu untuk beberapa komponen yang saya jelaskan yang dikelompokkan dalam supply. Kemudian selanjutnya komponen-komponen yang dikelompokkan sebagai input. Tadi udah dijelaskan ya simbol-simbol pengaktifan, simbol-simbol seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Itu ada saya lengkapi dengan gambar-gambarnya. Ada tombol, ada saklar juga, dan ada kondisi-kondisi. Untuk tombol itu kan ada dua kotak, berarti ada dua kondisi ya. Di situ juga bisa dilihat bahwa itu yang pertama adalah NC, berarti kalau NC itu posisi pertama. Ketika normal itu tidak ada aktifan, jadi ketika ditekan itu bakal pindah ke posisi selanjutnya. Itu kan posisi pertama itu ada di kotak kanan kan, kotak kanan. Dan ketika tombol ditekan itu kondisi akan berpindah ke posisi ke kiri, jadi udara yang lewat di nomor 1 itu, nomor 1 kan sumber, itu bakal ngalir ke nomor 2 outputan seperti itu ya. Kalian bisa pahami sendiri ya ini. Untuk keterangan lebih lanjutnya sudah saya buatkan, nanti kalian download langsung aja di JP kelas kalian. Oh ya, sekedar mengingatkan ya, jangan lupa untuk absensi di JP kelas sudah disiapkan. Dan ini yang roll ini namanya limit switch atau sensor pengaktifan. Biasanya digunakan itu tidak ada perilaku, jadi nanti yang menggerakkan sensor ini adalah aktuator seperti itu. Jadi nanti ketika kalian ingin membuat sistem berbau otomatis, sensor ini juga bisa digunakan seperti itu ya. Selanjutnya kita ke arah katup kontrol. Nah, untuk katup kontrol simbol dan komponennya seperti ini ya. Nah, untuk itu ya, kita lihat di situ itu ada dua kotak. Kita lihat salah satu ya. Kita lihat nomor berapa itu? Yang nomor 2.
Kita lihat nomor 2. Kita lihat yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu ada 2 kotak, 2 arah panah, 2 blok, dan 3 keluaran, 2 kondisi. Dan samping kanan sama samping kirinya itu ada kayak simbol lingkaran kecil itu biasanya disimbolkan sebagai 12 dan 14. Nah, kita bisa lihat ya di situ. Untuk yang nomor 2 itu, simbol kanan itu kan ada dua lubang. Di kanan 1 dan di kiri 1. Nah, itu kayak sinyal pengaktifan. Jadi ketika simbol kanan itu dikasih udara tekanan, maka kondisi yang akan berjalan itu di kotak kondisi yang kanan. Begitupun sebaliknya, jika yang dikasih udara bertekanan itu adalah simbol yang kiri, itu maka yang kotak yang bekerja itu adalah simbol yang kiri. Seperti itu ya pemahaman mudah ya, pasti mudah lah, bisa seperti itu. Kemudian ada katup kontrol arah. Nah, kita lihat ya, yang ini itu adalah katup kontrol arah, beda sama katup kontrol arah satu arah. Jadi ketika katup kontrol arah satu arah itu hanya bisa mengontrol satu arah, dan jika dibalikkan itu maka kondisinya akan sebaliknya. Jadi ketika kita memasang di depan, dan itu ada anak panahnya ya, jika diletakkan di bagian belakang silinder ya untuk mengaktifkan silinder maju, dan di posisi anak panahnya itu ke atas, itu berarti silinder akan maju. Tetapi jika kita dibalikan, ketika anak panahnya dari katup kontrol arah aliran satu arah itu ke bawah, itu maka yang akan diatur itu ketika silinder mundur, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan ke pertemuan selanjutnya ya. Itu hanya gambaran. Untuk yang ini, simbol yang ini, nomor 6, itu adalah simbol katup buang cepat, dimana ketika itu dipasang dan ketika membuang itu akan ada bunyi. Bunyi tersebut itu melambangkan bahwa udaranya sudah terbuang dengan cepat, dan otomatis yang aktuator yang digunakan akan lebih cepat dalam pergerakannya, seperti itu ya. Selanjutnya ada simbol katup logika. Nah, untuk katup logika ini yang digunakan katup logika digital ya, digital. Kalian paham kan logika digital? Yaitu ada AND, OR, NOT, AND, OR, atau NAND dan lain-lain. Tapi biasanya yang digunakan hanyalah 2 logika, yaitu AND dan OR. Tahu kan AND dan OR? Nah, simbolnya seperti itu. Kita bisa lihat ya, itu satu-satu. Simbol 1 berarti adalah tekanan atau sumber, dan untuk simbol 2 adalah outputan. Ingat, jadi saya contohkan saja ya untuk katup N. Untuk katup N kan itu jika kanan 1 dan kiri 1 itu bakalan yang keluar hasilnya 1, bakalan ada udara yang keluar. Tetapi jika yang dikasih udara itu hanya di sebelah kanan dan sebelah kiri itu tidak ada udara, maka tidak ada keluaran udara. Yang keluar udara tidak akan keluar, seperti itu. Berbeda halnya ketika OR. OR itu adalah dimana jika ada salah satu dari kanan atau kiri dikasih udara, maka dia akan tetap keluar, seperti itu ya pengertian. Pokoknya logika ini sama dengan logika digital, bisa dipahami lah. Kemudian yang selanjutnya adalah aktuator. Ini saya contohkan beberapa aktuator. Sebenarnya nggak cuman ini juga sih, dalam aktuator sistem pneumatik ada beberapa juga, cuman ya saya contohkan 3 saja. Yang biasa digunakan yaitu adalah single acting cylinder, yang kedua ada single acting cylinder dengan magnetic bagian piston,
kemudian ada silinder kerja ganda atau double acting cylinder. Perbedaannya apa? Perbedaannya sangat mudah. Yang pertama saya akan jelaskan nomor 1 ya, silinder kerja tunggal. Untuk kerja tunggal sendiri itu cuma memiliki satu lubang. Jadi lubangnya di belakang ya, ingat, di belakang dan di depan. Biasanya disebut kayak gitu ya biasanya. Jika belakang itu mengatur gerak silinder maju, pistonnya itu akan maju. Tapi jika di depan itu mengatur silinder akan mundur. Seperti itu ya. Karena untuk silinder kerja tunggal ini lubangnya ada di belakang. Jadi dia hanya bisa mengatur maju doang. Untuk mundurnya gimana? Apakah silinder ini nggak bisa mundur? Jelas saja bisa mundur karena ada simbol spring. Jadi pada kondisi normalnya itu adalah mundur. Ketika tidak ada udara walaupun dia udah ditarik di maksimal atau di kondisi maju, ketika dilepas maka kondisinya akan tetap mundur. Tetapi ketika di lubang tersebut di belakang itu dikasih udara, maka akan maju. Seperti itu. Dan kondisi akan tetap maju jika udaranya masih akan mengalir dan akan mundur ketika udaranya sudah terputus. Untuk silinder kerja tunggal seperti itu ya. Untuk yang nomor 2 sama aja seperti itu, cuman ditambahkan magnetik pada pistonnya. Dan untuk selanjutnya adalah double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Silinder kerja ganda ini tidak memiliki spring. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa belakang itu mengatur maju dan untuk yang depan itu mengatur ke belakang. Lubang depan itu mengatur ke belakang. Ini ada 2 lubang, jadinya yang belakang untuk ketika belakang menerima udara ya, ketika belakang menerima udara itu lubang yang depan itu mengalami pembuangan, dan sebaliknya ketika lubang yang depan itu menerima udara berarti lubang ke belakang itu mengalami pembuangan. Kayak prinsipnya itu menerima dan memberi. Jadi ketika lubang belakang menerima berarti lubang yang depan itu memberi, mengeluarkan, seperti itu ya. Prinsip kerjanya seperti itu. Udah paham ya? Selanjutnya adalah komponen tambahan. Untuk komponen tambahan ini sangat penting juga. Di sini ada selang juga. Sebenarnya selang nggak ada simbolnya, cuman kalau di sistem pembuatan fluid sim itu biasanya simbolnya seperti ini, garis-garis seperti ini. Kemudian ada T atau terminal bantu. Selanjutnya adalah terminal sambung jalur ketika kalian kabelnya kurang panjang atau apa, atau butuh kabel yang berbeda, itu bisa pakai sambung jalur ini. Kemudian yang keempat itu adalah penyumbat. Jadi ketika kalian tidak menggunakan salah satu lubang, kalian bisa sumbat agar udaranya itu tidak terbuang sia-sia. Jadi kalau udaranya tidak terbuang itu maka akan lebih maksimal geraknya. Seperti itu ya. Untuk penjelasannya kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk jika kalian nanti ada pertanyaan dan apapun boleh kalian tanyakan langsung, komen di bawah ini aja, nggak apa-apa, komen langsung di akun ini juga nggak apa-apa, di YouTube ini. Tapi jika kalian mau langsung PC saya juga nggak apa-apa. Mungkin nanti lebih baiknya juga mending komen di bawah ini aja, biar nanti semuanya bisa lihat, dan siapa tahu kalau misal saya belum sempat menjawab atau kurang bisa menjawab, nanti ada seseorang yang menjawab.